Syahdan pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri yang mempunyai 2 orang anak bernama Ahmad dan Ali. Ahmad dan Ali dikenal sebagai anak yang baik hati. Keduanya patuh pada perintah orang tuanya dan sangat rajin membantu kedua orang tua mereka. Selain itu, Ahmad dan Ali juga rajin ke surau untuk bersembahyang dan juga mengaji. Pada suatu hari Ahmad dan Ali melihat seekor burung marbuk, burung yang sangat istimewa dalam pandangan masyarakat. Menurut cerita, barang siapa yang memakan kepala burung merbuk maka dia akan menjadi raja. Dan barang siapa yang memakan hati burung merbuk maka dia akan menjadi seorang perdana menteri. Ahmad dan Ali lantas menangkap burung merbuk tersebut. Namun mereka tidak berniat menyembelih burung merbuk itu melainkan untuk merawat dan memeliharanya. Dalam pemeliharaan keduanya, burung merbuk itu menjadi jinak. Burung merbuk itu dikandangkan. Ia bebas terbang, namun terbangnya si burung merbuk tidak pernah jauh dari rumah Ahmad dan Ali. Setiap kali mendapati Ahmad dan Ali berada di rumah, si burung merbuk hinggap di dekat keduanya. Ahmad dan Ali selalu mengajak burung itu bermain, dan saat ke ladang mereka selalu mengajak burung itu ketika membantu pekerjaan ayah mereka. Ayah Ahmad dan Ali ingin sekali menjadi raja atau setidaknya menjadi perdana menteri. Menurutnya, keinginan itu akan terlaksana jika ia memakan kepala atau hati dari si burung merbuk. Dia dan istrinya lantas menyusun rencana untuk menyembelih dan memasak si burung merbuk peliharaan kedua anak mereka. Setelah memikirkan berbagai cara, mereka pun menemukan cara untuk mewujudkan niat mereka menyembelih dan memasak burung merbuk. Pada suatu hari, Ahmad dan Ali berniat mengajak burung merbuk itu ke ladang seperti biasanya. Namun ibu mereka melarang. Aku khawatir jika burung merbuk yang jinak itu akan diambil orang. Ahmad dan Ali yang patuh pada nasihat orang tua lantas menyetujui perintah ibunya. Mereka tinggalkan burung merbuk itu ketika berangkat ke ladang. Sepeninggal Ahmad dan Ali, ibu mereka menangkap dan menyembelih si burung merbuk. Dibuatnya menjadi daging burung panggang. Ketika Ahmad dan Ali pulang dari ladang, ibu mereka berdusta dengan mengatakan, "Sepeninggalan kalian, burung merbuk peliharaan kalian itu diterkam oleh kucing. Ibu buru-buru menyembelihnya dan memanggangnya." Ahmad dan Ali sangat sedih mendapati burung merbuk yang mereka pelihara telah menjadi daging panggang. Mereka terpaksa memakan daging panggang burung peliharaan mereka sebagai lauk karena diminta oleh ibu mereka. Ahmad mengambil bagian kepala sedangkan Ali mengambil bagian hati dari si burung merbuk. Mereka menyantap burung merbuk itu sebagai lauk pelengkap nasi. Karena sangat lapar setelah bekerja di ladang, mereka makan dengan sangat lahap. Tak terkirakan kemarahan ayah Ahmad dan Ali ketika mengetahui bahwa kedua anaknya telah mendahuluinya menyantap kepala dan hati si burung merbuk. Begitu marahnya sehingga dia mengusir kedua anaknya keluar dari rumah. Dengan sedih Ahmad dan Ali pergi dari rumah tanpa membawa bekal apapun juga. Mereka pergi tak tentu arah. Jika perut mereka terasa lapar, mereka mencari buah-buahan, umbi-umbian serta dedaunan yang mereka temui untuk makanan mereka. Ketika hari menjelang senja, keduanya tiba di pinggir sebuah hutan. Ahmad dan Ali berniat bermalam di pinggir hutan tersebut. Mereka mendapati sebuah pohon besar. Ahmad meminta adiknya untuk tidur di atas pohon, sementara dirinya tidur di bawah pohon sambil berjaga-jaga. Pada zaman tersebut ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang telah tua usianya. Sang raja tidak mempunyai anak lelaki. Anak-anak perempuannya tidak diperkenankan menjadi pengganti sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kerajaan. Raja pun membuat syaembara siapapun yang disembah kuda peliharaannya akan dinobatkan sebagai raja pengganti dirinya. Kuda peliharaan raja lantas dilepas, Perdana Menteri diikuti para hulu balang dan prajurit mengawal di belakang si kuda.
Kuda itu terus berjalan sampai akhirnya tiba di pinggir hutan tidak jauh di tempat Ahmad tidur. Perdana Menteri, segenap hulu balang dan para prajurit mendapati Ahmad sedang tengah tertidur di depan kuda. Mereka lantas menaikkan tubuh Ahmad ke atas punggung kuda dan segera mereka kembali ke istana kerajaan. Mereka telah menemukan calon pengganti raja mereka. Sang raja menyambut dengan gembira. Begitu pula dengan warga kerajaan lainnya. Sang raja lantas mengajak Ahmad memasuki istana kerajaan dan sejak saat itu Ahmad tinggal di istana kerajaan sebagai calon pengganti raja. Sementara Ali yang masih berada di pinggir hutan sangat terperanjat ketika terbangun. Ia tidak mendapati kakaknya. Ia menyangka kakaknya itu telah dimangsa hewan buas penghuni hutan. Ali sangat bersedih. Ia pun menangis di bawah pohon besar tempatnya beristirahat. Ali lantas mencari kakaknya ke dalam hutan. Ia terus mencari hingga akhirnya tersesat di hutan belantara tersebut. Pada suatu hari, Ali melihat 2 ekor burung besar tengah bertarung. Selintas mengamati, Ali mengetahui jika 2 burung rajawali besar itu tengah memperebutkan sebatang ranting kayu. Tentu bukan ranting kayu biasa. Bisa jadi itu merupakan ranting kayu yang bertuah. Mendadak ranting kayu yang diperebutkan 2 burung besar itu jatuh di dekat tempat Ali berdiri. Ali lalu mengambilnya. Wahai ranting kayu bertuah, tolong antarkan aku kepada kakakku. Keajaiban pun terjadi. Sesaat setelah Ali berujar, tubuhnya sudah berada di taman kerajaan. Putri bungsu sang raja yang tengah berada di taman seketika menjerit ketakutan karena mendapati Ali berada di taman kerajaan itu. Para prajurit bergegas datang ke taman kerajaan dan menangkap Ali. Ali pun dianggap bersalah karena memasuki taman kerajaan tanpa izin. Ia harus diadili. Ketika pengadilan atas diri Ali digelar, Ahmad turut pula menghadiri. Ia duduk di samping sang raja. Ketika itu Ahmad tidak lagi mengenali siapa sosok pemuda yang tengah menjadi pesakitan tersebut. Di hadapan sang raja, Ahmad dan juga segenap hadirin, Ali lantas menceritakan siapa dirinya dan juga penyebab dirinya dapat berada di taman kerajaan. Terperanjatlah Ahmad ketika mendengar penuturan si pesakitan yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Ahmad lantas menjelaskan kepada sang raja perihal siapa sesungguhnya si pesakitan itu. Benarkah orang ini adikmu sendiri? Ya, benar Yang Mulia. Sang raja pun membebaskan Ali. Sang raja dan segenap hadirin begitu terharu ketika Ahmad dan Ali saling berpelukan di hadapan mereka. Ali lantas hidup di istana bersama kakak tercintanya. Beberapa waktu kemudian sang raja menikahkan putri sulungnya dengan Ahmad dan putri bungsunya dengan Ali. Pesta pernikahan itu dilangsungkan dalam acara megah dan besar-besaran. Para raja, pangeran, bangsawan dan orang ternama diundang dalam acara pernikahan tersebut. Berselang beberapa waktu kemudian, sang raja dan perdana menteri mengundurkan diri. Ahmad ditunjuk menjadi raja sedangkan Ali ditunjuk menjadi perdana menteri. Ahmad dan Ali pun hidup berbahagia sebagai raja dan perdana menteri. Mereka memerintah dengan adil dan bijaksana, hingga rakyat pun semakin maju dan sejahtera. Pesan moral dari cerita rakyat Sumatera Utara, legenda kisah Ahmad dan Ali. Kita hendaknya saling sayang menyayangi dengan saudara. Kebersamaan dengan saudara akan dapat saling kuat menguatkan.